Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai suspensi. Apa sih definisi dari suspensi? Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, serta terdispersi di dalam cairan pembawa. Lalu syarat dari suspensi yaitu zat terdispersinya harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Kemudian suspensi dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitasnya. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Karakteristik dari suspensi pun harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya tetap konstan. Keuntungan dari sediaan suspensi antara lain, baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul terutama untuk anak-anak, lalu homogenitasnya yang tinggi sehingga lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaan kontak antara zat aktif dan saluran cernanya meningkat. Lalu dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat dan mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Sedangkan kekurangan dari sediaan suspensi antara lain kestabilannya rendah, lalu jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya akan menurun. Alirannya menyebabkan sukar dituang, ketepatan dosisnya lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Pada penyimpanan, kemungkinan juga terjadi perubahan sistem dispersi, terutama jika terjadi fluktuasi. Lalu sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat sediaan suspensi, yaitu kecepatan sedimentasinya yang diatur dengan hukum Stokes, kemudian pembasahan serbuk, floatasi atau terapung, pertumbuhan kristal, pengaruh gula atau sukrosa, metode dispersinya, deflokulasi dan flokulasi, dan pengaruh alat-alat dari pendispersinya. Macam-macam suspensi dibagi berdasarkan penggunaan dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan penggunaannya, terdapat suspensi oral yang ditujukan untuk pemberian secara oral, lalu ada suspensi topikal, di mana pemberiannya ditujukan untuk pemberian secara topikal atau melalui kulit, dan suspensi tetes telinga, yang pemberiannya ditujukan untuk tetes telinga pada bagian luar. Lalu terdapat suspensi optalmik, yaitu suspensi yang ditujukan untuk pemberian pada mata. Sedangkan berdasarkan sifatnya, terdapat suspensi deflokulasi dan suspensi flokulasi. Suspensi deflokulasi ini merupakan suspensi di mana partikel terdispersinya berupa unit tersendiri dan kecepatan sedimentasinya kecil. Sedangkan suspensi flokulasi merupakan suspensi dengan unit partikelnya dibentuk oleh kelompok partikel yang dapat membentuk agregat dan mempercepat kecepatan sedimentasi.